Hari Raya Idul Adha sangat erat hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim. Gak cuma itu, bahkan perintah naik haji itu pun sangat erat dengan keluarganya. Kok bisa keluarga Nabi Ibrahim mendapat posisi spesial itu dalam agama Islam? Sebelumnya kita harus tahu siapa itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ayahnya para nabi dan orang yang pertama mengajarkan cara untuk menyambut tamu, cara untuk menghargai tamu. Oke, kita kembali ke topik pembahasan kita. Kenapa bisa keluarga Nabi Ibrahim mendapat posisi yang sangat spesial dalam agama Islam, yang kemudian menjadi tradisi dalam Islam serta menjadi perintah Allah dalam agama Islam? Tentulah bukan hal yang begitu saja terjadi, karena Nabi Ibrahim ini diuji terus-menerus, yang mungkin orang biasa tak akan sanggup untuk menerima ujian yang dari Allah ini kepada Nabi Ibrahim. Dari masa muda, Ibrahim ini sudah ambil bagian dalam berdakwah, mendakwahkan keesaan Allah kepada kaumnya, seorang diri tanpa bantuan orang lain kecuali Allah. Dan orang pertama yang didakwahi oleh beliau ini adalah ayah angkatnya sendiri, yang menyembah berhala. Namun ayah angkatnya ini tetap tidak mau menerima dakwah atau kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini, sehingga ayah angkat Nabi Ibrahim ini meninggal dalam keadaan kafir. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya itu, sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Dan di zaman Raja Namrud, Ibrahim ini mendakwahkan keesaan Allah kepada kaumnya yang penyembah berhala, dan selalu mendapat penolakan dari kaumnya itu sendiri. Dan ada satu ketika saat umatnya ini meninggalkan kampung karena ada urusan tertentu, meninggalkan Ibrahim seorang diri di kampung itu dengan para berhala atau patung-patung berhala yang ada yang mereka sembah di kampung tersebut. Kemudian Ibrahim muda menghancurkan semua patung-patung berhala itu kecuali satu yang ditinggalkan, yaitu yang paling besar, guna untuk menyadarkan kaumnya bahwa apa yang mereka sembah itu tidak mampu berbuat apa-apa. Saat ini kaumnya menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, namun karena kesombongan mereka sehingga mereka menolak kebenaran itu. Sehingga Raja Namrud memerintahkan rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim ini. Tapi pertolongan Allah datang kepada Nabi Ibrahim, sehingga api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan Nabi Ibrahim di situ baik-baik saja. Tidak hanya itu, saat Nabi Ibrahim ini pindah ke Palestina dan berkeluarga di sana, menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim ini mendapatkan cobaan lagi dari Allah, merupakan tidak sama sekali mendapatkan keturunan sampai usia yang sangat lanjut. Sehingga si Siti Sarah ini meminta Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar guna untuk mendapatkan keturunan. Nah, dari Siti Hajar inilah lahirnya perintah Allah dalam berhaji dan berkorban. Oke, kita lanjutkan. Setelah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail kecil, kemudian Allah menguji Ibrahim dengan memerintahkan untuk membawa anak serta istrinya ini ke suatu tempat pulau gurun dan meninggalkannya di sana. Siti Hajar ini tempat bingung, tapi akhirnya dia tahu, oh ini perintah Allah, sehingga dia ikhlas untuk melakukan itu. Ya, ditinggalkan di padang gurun pasir yang sangat luas, karena dia yakin bahwa Allah memerintahkan suaminya itu pasti ada maksud dan tujuan yang sangat besar. Garis besarnya, setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar beserta Ismail kecil mulai kehausan, sedangkan air susu oleh Siti Hajar ini sudah tidak ada lagi karena sudah habis, sehingga Siti Hajar berlari bolak-balik mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, sehingga ia menjadi orang pertama kali yang melakukan tawaf 7 kali dalam tradisi naik haji atau berhaji. Ketika Hajar ini sudah pasrah tidak mendapatkan air, maka Nabi Ismail kecil menghentakkan kakinya dengan menangis yang sangat keras, sehingga muncullah mata air yang sangat luar biasa keluar dari padang pasir itu, yang mengalir sampai saat ini yang kita kenal sebagai air Jam-Jam, dan membuat
padang pasir itu menjadi subur yang airnya tak pernah kering dari masa dulu sampai sekarang. Dan Nabi Ibrahim juga yang pertama kali melempar jumrah dalam tradisi berhaji. Tidak hanya itu, ujian Allah datang lagi kepada Nabi Ibrahim sejak Ismail ini menjadi remaja, yaitu dengan adanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu yang dia idam-idamkan selama ini, yang dia harapkan selama ini, sehingga Nabi Ibrahim sempat tidak meyakinkan perintah Allah itu. Nabi Ismail yang mendengar dan yang mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, kemudian dia meyakinkan sang ayah untuk melakukan itu, melakukan pengorbanan untuk menyembelih dirinya. Dan Ismail ini ikhlas. Ketika Ibrahim ingin menyembelih putranya itu, kemudian Allah menghentikannya dan mengganti Ismail itu dengan seekor domba yang sangat besar dan gemuk, sehingga yang kita kenal sekarang dengan tradisi berkorban di hari raya Idul Adha ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang asal-usul korban dalam Islam. Dan dengan VT ini juga saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha dan mohon maaf lahir dan batin. Cukup video yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Segala hal yang baik datangnya dari Allah dan segala kehilapan datangnya dari diri saya pribadi. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.